selama kurang lebih 1 bulan berdialog dengan Shopee untuk karyanya yang berjudul In Transit, saya merasa bahwa ada potensi-potensi yang besar di sana. Sebagai karya embrio, perlu kita dorong untuk membuka kembali bagaimana tema-tema tentang ruang, tema-tema tentang kota, tema-tema tentang perempuan ini yang coba dihadirkan dalam karya Shopee lewat kerentanan-kerentanan yang dialami oleh mereka. Selain itu, sebagai seniman, Shopee menurut saya cukup eksploratif dalam menggali gagasan-gagasannya tentang tema yang ia riset dan ia olah sebagai karyanya dalam program kami. Selain itu, apa yang kita harapkan memang susah untuk kita ambil ukurannya terlalu tinggi. Tapi apa yang kemudian dikerjakan oleh Shopee buat saya semakin mempercayakan kami untuk terus-menerus mencari peluang, cari potensi-potensi pertemuan antara teater dan penonton. Agenda nobar yang mempertemukan penonton dan teater kemarin buat saya memang banyak pengalaman yang unik ya. Bagaimana seseorang yang tidak siap dalam hal ini untuk menjadi partisipasi, ada orang yang sudah sering melakukan seni-seni partisipasi atau seniman itu sendiri, itu menjadi peluang buat kami untuk melihat misalnya bagaimana orang yang tidak membayangkan dirinya terlibat dalam panggung, bagaimana pertentangan antara penonton dan karya, tegangan keduanya ini dan seniman itu sendiri menjadi menarik. Bahwasanya sejauh mana penonton dan seniman itu bisa saling bertemu, atau sejauh mana siapapun, entah seniman atau penonton, di dalam peristiwa itu bisa saling bertemu. Nah, ini yang barangkali menjadi tantangan buat kami untuk terus mengeksplorasi topik ini atau kerja-kerja ini. Terima kasih. Saya Toto, saya sangat senang mengikuti acara nobar ini karena saya dapat bertemu langsung dengan penampil. Ini kesempatan yang bagi saya sangat langka sekali. Harapan saya ke depan acara ini tetap terselenggara dan dapat dirasakan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Halo sahabat nobar, nama saya Ardian Najisa Songko. Saya sangat senang sekali pada sore hari ini bisa melihat pertunjukan di nobar, karena pertunjukan di nobar ini sangat menarik sekali meskipun udah embrio, dan pesan yang saya tangkap juga senang karena saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru di nobar ini. Dan yang terakhir, harapan saya nobar bisa menjembatani bagaimana penonton, penampil, dan karya. Terima kasih. Halo, terima kasih nobar kemarin sudah memilih aku sebagai salah satu penonton. Ini pengalaman yang baru buat aku sebagai penonton karena bisa berinteraksi langsung dengan penampil bahkan sebelum pertunjukan. Terus penampil juga bisa sharing-sharing tentang kesenian dan aku juga dapat ilmu baru. Dan sejujurnya sebagai penonton, ini juga pengalaman pertama buat aku untuk nonton pertunjukan dari masih embrio karya. Karena kan biasanya kalau nonton pertunjukan itu yang udah selesai. Dan senang sih merasa dilibatkan di prosesnya. All the best buat Mbak Sofia dan teman-teman penampil lain
ditunggu pertunjukan yang lebih wow lagi ke depannya. All the best juga buat tim Nobar. Maya sebagai moderator kemarin, ya senang sih sudah bisa terlibat di dalam proses ini. Hai, saya Nana dan saya salah satu bagian dari penonton Sahabat Proses Kekaryaan. Kesan saya selama mengikuti komunitas ini, saya merasa senang karena kehadiran saya begitu diterima oleh kawan-kawan yang lain meskipun saya tidak memiliki latar belakang sebagai seorang seniman. Lalu kemudian juga saya sangat mengapresiasi para pengelola yang mampu dalam memaintain dan memfollow up setiap anggotanya, terutama kepada koordinator Kak Maya. Kakak keren banget. Kemudian pesan saya semoga komunitas ini bisa tetap melanjutkan garis perjuangannya dengan tanpa mudah terpengaruh oleh hal-hal lain. Sekian dari saya dan semoga komunitas ini bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, terutama untuk seni. Halo teman-teman, saya Widi dari Jakarta. Saya salah satu peserta program Nobar Memanggil Penonton. Jadi menurutku program Nobar kali ini itu bagiku adalah suatu yang baru. Saya belum pernah menemukan program yang mengumpulkan penonton untuk melihat proses penciptaan seniman. Jadi kami dikumpulkan dalam satu platform untuk langsung berinteraksi dengan seniman itu menurutku menarik bagiku, jadi bisa langsung ngobrol sama senimannya dan teman-teman baru yang memiliki latar belakang yang beragam, yang cukup beragam. Ya bagiku semoga bisa melanjutkan program ini lagi dari peserta yang lebih beragam lagi dan semoga dapat menggunakan platform online dengan semaksimal efektif mungkin. Terima kasih. Kebetulan saya udah ngikutin beberapa kali dengan proses sama Shopee dan saya juga sudah sering berkunjung ke beberapa titik tempat riset Shopee dan kenapa enggak sih buat berdiskusi sama Nobar juga kayaknya asik gitu kan, ketika penonton dimintai pendapat dan merasakan bagaimana pertunjukan berlangsung, kayak atmosfernya gitu-gitu ya. Dan harapan saya pribadi sih sebenarnya ada yang dibawa utuh, kayak bau minyak itu kecium bener-bener gitu kan, terornya kerasa bener. Harapanku sih begitu sih sebenarnya. Dan teman-teman mungkin kalau dari aku, dari mulai awalnya itu ide dari garapan ini mungkin ya. Nah itu menarik, maksudnya dia membahas perempuan tapi yang dibawa sini yang dia bawa itu mencondong banyaknya laki-laki gitu. Nah itu jadi maksudnya jadi menurutku juga baru maksudnya, karena asik juga bener-bener untuk kita itu melihatlah bahwa ada lingkungan yang seperti ini gitu ya. Itu maksudnya dikemas oleh Mbak Sophie itu maksudnya menurutku itu keren. Dan juga aku sukanya itu penggarapannya ini kan kita tuh berhadapan dengan logika benda-benda tuh, bukan kepada garapan yang harus paten gitu. Misalnya marah segini emosinya marah begitu, tapi kita tuh berhadapan dengan benda-benda, jadi lebih romantis gitu loh. Kita mandang tabung gas tuh akan jadi seperti apa, akan kita olah jadi apa gitu kan, akan kita satirkan seperti apa gitu. Logika bendanya itu yang bikin lebih menarik lagi sih sebenarnya segarapan ini gitu. Ferry ini jawab dulu Mas Ferry. Oh Mas Ferry, kalau aku sih pengalaman baru buat proses ini, dari risetnya yang orang-orang keterbatasan yang di Solo yang tinggal di kuburan tipes yang di Solo, terus yang digusur di Kentingan baru di Solo. Pengalaman baru sih diaplikasiin ke teater yang ruang sementara, aplikasi ruangnya kayak gimana, yang itu kayak tadi logika bendanya. Pengalaman baru sih bagi saya.
sesuatu yang baru. Seperti halnya yang lainnya, saya tertarik kepada bagaimana musik, setting, semuanya unsur-unsur dalam panggung itu menjadi satu di dalam panggung. Bukan orang lain tapi juga aktor yang melakukan. Itu yang sangat menarik. Awalnya sih aku tertarik ketika nonton penampil namanya Abi ML, dan dia menampilkan karyanya itu saat acara JAV di Jogja, kalau nggak salah tahun 2019. Di situ kan biasanya JAV dari tahun ke tahun kan tidak ada seni pertunjukannya ya, jadi hanya fokus ke film dan memang tidak ada seni pertunjukan kayak teater dan lain-lain yang diolah secara konsep dan materinya secara matang gitu. Kemarin aku kayak kaget gitu, oh ini programnya siapa kok tiba-tiba nyempil di JAV sih. Oh ternyata Nobar. Dari situ aku tahu menarik sih, karena kayak event sebesar JAV yang emang penontonnya bisa dari lintas disiplin, dari manapun bisa tergabung di situ. Jadi siapapun yang ingin menonton, yang tidak terbiasa menonton seni pertunjukan pun bisa ikut menonton sih. Dan di situ pun ada keterlibatan penontonnya. Dari situ aku mulai nyari tahu Nobar, ngelihat webnya, dan ngebaca visi misinya atau tujuannya seperti apa sih, dan menambah ketertarikan aku sih bagaimana penonton itu terlibat, karena sangat jarang ya ada platform seperti ini menurutku. Yang menarik dari proses ini adalah aku menyimpulkan sih bahwa penonton itu adalah, kalau penonton itu bisa ditempatkan jadi sangat eksklusif gitu. Jadi sangat VIP di sini tuh. Jadi ada tempatnya. Jadi nggak sembarangan kan orang menonton. Jadi mereka tuh akan selalu punya maksud gitu untuk menonton dan punya niatan dan punya tujuan gitu. Jadi yang menariknya itu sih bagaimana mengolah eksklusivitas penonton itu. Dan mereka tuh terlibatnya sebelum menuju ke embrionya kan, sebelum pentas akhir, nggak pentas akhir maksudnya presentasi akhirnya. Dari perkenalan Kak, maksudku yang memang nyari tahu makna dari embrio atau nyari tahu nilai dari embrio yang akan ditunjukkan di presentasi akhir itu bisa dilihat dari kedekatan atau proses kreatif dari senimannya. Makanya di Nobar itu menariknya itu sih ada tahapan untuk berbincang kedekatan dengan penonton, tahapan selanjutnya ada workshop, tahapan terakhirnya mereka terlibat di presentasi akhir. Jadi kecenderungan proses kreatif dari pengkarya itu bisa dinilai lebih awal gitu oleh penonton. Jadi itu sih memang partisipasi penonton itu jadi sangat dominan di sini gitu. Proses kolaborasinya yang ditempatkan punya tempat masing-masing lah. Jadi tidak terkesan bahwa yang punya kuasa adalah penampil gitu, bahwa penonton pun terlibat. Harapannya ada proses lebih lanjut sih, karena kan posisi untuk melibatkan penonton itu selalu kondisional ya, karena momen sekarang juga ada pandemi lah dan ada apa gitu, dan melihat minat penonton, distribusi penonton, dan banyak sekali masalahnya gitu. Jadi terus semangat untuk membuat tahapannya itu sih, seperti tahapan pertama misalnya hanya berinteraksi lewat diskusi, tahapan selanjutnya embrio, tahapan selanjutnya apa gitu. Jadi
tahapan itu tuh dibuat dan selalu dilakukan dan menemukan intisarinya bahwa keterlibatan penonton tuh sampai mana sih, kesiapan penonton tuh sampai mana, dan sampai mana juga penonton menyatu dengan pengkaryanya gitu sih. Jadi untuk nobar, tahapan-tahapan untuk melakukan partisipasi penonton ini harus dilakukan sih terus menerus, karena ini tidak bisa selesai di 1 sampai 2 kali. Yang emang konsepnya akan selalu berubah sih, pasti itu sih, dan itu yang harus dilakukan dan aku apresiasi sih gitu.